menguraikan kelahiran Pangeran Siddhartha hingga meninggalkan istana. Mimpi Ratu Mahamaya. Lebih dari 2.600 tahun yang lalu, di India Utara, di kaki pegunungan Himalaya, tersebutlah sejumlah kerajaan besar dan kecil yang diperintahkan oleh para raja. Salah satu kerajaan yang dimiliki oleh suku Sakya dengan Kapilavatthu sebagai ibu kotanya. Saat itu, rajanya berasal dari kasta kesatria atau Khattiya, bernama Suddhodana. Raja Suddhodana menikah dengan seorang putri dari kerajaan Kolya yang bernama Mahamaya sebagai ratu utama. Mereka hidup bahagia, seluruh rakyat di kerajaan itu mencintai mereka karena Suddhodana adalah raja yang arif dan piawai. Begitu pula dengan Ratu Mahamaya yang memiliki peragai moral yang setara dengan baik. Sudah cukup lama mereka menikah, namun mereka masih belum memiliki keturunan, terutama seorang putra yang diharapkan menjadi raja kelak. Pada masa itu, ada kebiasaan dari rakyat Sakya yang merayakan perayaan tahunan yang disebut Uttarasalkana Kataya. Selama 7 hari pada bulan Asalha, Ratu Mahamaya juga turut serta dalam perayaan tersebut yang terkenal karena diperindah dengan bunga-bunga mewangian, perhiasan, dan pantangan penuh terhadap minuman keras. Pada hari kemenangan itu, pada hari purnama Alsa, Ratu Mahamaya bangun pagi, mandi dengan air wangi, dan memberikan dana yang besar. Ia lalu memohon 8 aturan moral pada gurunya dan melaksanakannya sepanjang hari. Suatu malam, Ratu Mahamaya bermimpi didatangi seekor gajah putih yang memiliki 4 buah gading dan membawa setangkai bunga teratai. Gajah itu mengelilingi ranjang Ratu Mahamaya yang sedang berbaring sebanyak 3 kali. Gajah itu kemudian masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya sebelah kanan. Ratu Mahamaya menceritakan mimpinya kepada raja. Raja Suddhodana mengundang 64 Brahma untuk meramalkan arti mimpi Ratu Mahamaya. Penasihat raja mengatakan bahwa mimpi itu pertanda baik. Setelah memeriksanya dengan ketenangan pikiran, penasihat istana itu mengatakan bahwa Ratu Mahamaya akan segera hamil. Pangeran Siddhartha lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Ketika itu, Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sal. Kelahiran sang pangeran dibarengi kejadian jatuhnya 2 arus kecil yang jatuh dari langit. Yang satu dingin, sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, bahkan dapat langsung berdiri tegak dan dapat melangkah ke arah utara, tempat yang dipijaknya tumbuh bunga teratai. Dari kejadian itu, para petapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala meramalkan Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi maharaja di raja atau akan menjadi seorang Buddha. Pertapa Kondana dengan pasti meramal sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Perayaan membajak. Raja Suddhodana pergi bersama Pangeran Siddhartha. Mereka pergi ke tempat perayaan membajak sawah. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha berusia 7 tahun. Raja turun membajak bersama-sama para petani. Alat bajak yang dipergunakan tersebut dari emas. Semua orang yang hadir bergembira. Pangeran Siddhartha melihat elang. Elang itu menyambar seorang ular hingga mati. Ia melihat ayahnya mencabuk kerbau-kerbau. Semua orang bersorak gembira. Pangeran Siddhartha sedih melihatnya. Perayaan membajak sawah berlangsung dengan meriah. Dayang-dayang yang menjaga pangeran menjadi lupa. Mereka ikut pergi melihat perayaan membajak sawah. Mereka meninggalkan pangeran di bawah pohon jambu. Pangeran duduk dengan bersila. Tubuhnya tegak dan rileks. Matanya terpejam. Pikirannya terbebas dari rasa marah, benci, dendam, dan serakah. Cinta kasihnya dipancarkan kepada semua makhluk. Ia sedang meditasi cinta kasih, tidak menghiraukan orang yang memperhatikannya. Pangeran sedang konsentrasi pada masuk keluarnya napas. Pangeran tidak terganggu oleh suara-suara berisik. Pangeran Siddhartha saat itu konsentrasi penuh. Pikirannya telah terpusat pada dayang melaporkan kepada raja. Raja diiringi para petani dan para prajurit datang menyaksikan peristiwa itu. Namun Pangeran Siddhartha tetap tenang dalam bermeditasi dan tidak terganggu oleh
suara orang-orang yang melihatnya. Melihat ketenangan Pangeran Siddhartha dalam bersemedi, Raja Suddhodana merasa heran. Ia kemudian duduk bertumpul lutut, bersikap anjali, dan bersujud di hadapan Pangeran Siddhartha sebagai ungkapan hormat dan rasa syukur telah memiliki anak yang pandai bermeditasi. Pernikahan Pangeran Siddhartha. Pilihan pangeran jatuh pada putri Yasodhara. Pesta pernikahan pun diselenggarakan dengan sangat meriah. 80 kerabat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Suddhodana berkumpul di ruang pertemuan yang besar dan megah untuk merayakan pernikahan Pangeran Siddhartha. Perayaan ini dilengkapi dengan dinaikannya payung putih kerajaan di atas kepala ribu yang memandang secara resmi telah menjadi suami istri. Dalam pesta itu, Pangeran Siddhartha dikelilingi oleh para wanita-wanita cantik dari suku Sakya. Pangeran Siddhartha terlihat seperti dewa muda yang dilayani oleh putri-putri dewa bagikan Saka. Raja para dewa, para undangan pesta pernikahan dihibur dengan musik-musik indah. Musik dimainkan oleh sekelompok pemain musik perempuan. Pangeran Siddhartha hidup berbahagia bersama putri Yasodhana. Mereka hidup di tengah-tengah kemewahan dan kemuliaan istana yang sebanding dengan seorang raja dan ratu dunia. Melihat 4 peristiwa. Melihat peristiwa agung pertama, orang tua. Memasuki usianya yang ke-28 tahun, Pangeran Siddhartha tidak lagi merasa senang akan segala kemewahan dan hiburan di sekelilingnya. Ia menjadi jenuh dan ingin melihat dunia luar. Ia merasa penasaran untuk mengetahui kehidupan rakyat dan hal-hal di luar tembok istana. Setelah mendapatkan izin dari ayahnya, ia akhirnya keluar istana ditemani oleh Chana, kusirnya. Orang-orang ramai berdiri di kedua sisi jalan dan menyambutnya dengan hangat. Semua terasa semarak dan indah karena telah diperintahkan oleh raja untuk menyingkirkan hal-hal yang buruk dari tempat yang akan dilalui oleh pangeran. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang lelaki tua melintas di panjang jalan tanpa sempat dicegah. Sang pangeran sangat terkejut dengan apa yang tampak olehnya. Ia sangat terkesima dan tidak mengetahui apa yang tengah dilihatnya. Dan ia bertanya kepada kusirnya, Chana, apa yang telah dilihatnya itu? Chana menjelaskan bahwa itu disebut dengan orang tua. Orang yang tidak akan hidup lama lagi dan semua orang tanpa kecuali akan mengalami hal itu tanpa bisa dicegah. Pangeran Siddhartha segera memerintahkan Chana untuk kembali ke istana karena ia menjadi tidak bergairah lagi untuk keliling kota. Ia sangat sedih dan terguncang pikirannya oleh apa yang dilihatnya. Ia berpikir bahwa dirinya, istrinya, ayahnya, ibu angkatnya, dan semua orang yang dicintainya akan menjadi tua. Ia ingin tahu apakah ada yang bisa mencegah dan mengatasi usia lanjut ini. Melihat peristiwa agung kedua, orang sakit. 4 bulan kemudian, Pangeran Siddhartha sekali lagi memohon pada ayahnya untuk keluar istana. Namun ia tidak ingin kunjungannya diumumkan atau dipersiapkan karena ia ingin melihat segala hal, termasuk kehidupan sehari-hari rakyatnya. Raja Suddhodana mengizinkannya dengan berat hati karena masih merasa gundah terhadap apa yang terjadi selama kunjungan pertama pangeran. Namun karena cinta dan kasihnya kepada putranya, ia mengizinkan pangeran melakukan kunjungan untuk kedua kalinya. Hari kunjungan pun tiba, ditemani oleh Chana. Pangeran menyamar sebagai pemuda dari keluarga bangsawan. Ia berjalan kaki melihat-lihat kehidupan rakyat secara apa adanya. Tidak ada penyambutan, panji-panji, apapun penebaran bunga. Semua rakyat sibuk dengan pekerjaannya sendiri untuk mencari penghidupan. Namun, ketika ia tengah berjalan, semua rakyat tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki yang menangis terseduh-seduh karena kesakitan. Pangeran mencari sumber suara itu menemukan seorang laki-laki yang sedang berbaring di tanah sambil memegang perutnya yang berguling-guling kesakitan. Bajunya penuh dengan noda-noda hitam. Ia berusaha memohon pertolongan, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Sebaliknya orang-orang menghindarinya. Melihat hal ini, pangeran merasa terguncang untuk kedua kalinya. Dengan penuh welas kasih, pangeran segera mendekati orang itu tanpa bisa dicegah oleh Chana. Pangeran yang memangku kepala orang itu berusaha menenangkan dan bertanya apa yang terjadi. Namun tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut orang itu, akhirnya pangeran bertanya kepada Chana apa yang telah terjadi. Dan Chana pun menjawab bahwa orang itu sedang sakit dan semua orang tanpa kecuali akan mengalami hal itu. Mendengar hal itu, Pangeran Siddhartha sedih mengetahui semua fenomena duniawi ini. Lalu bersama dengan Chana, ia kembali ke istana karena tidak lagi bersemangat meneruskan kunjungannya. Melihat peristiwa agung ketiga, orang mati. Dengan menikmati kesenangan dan kemewahan hidup istana,
Setelah kunjungan kedua, perasaan desakan spiritual yang dirasakan menjadi sedikit berkurang. Tetapi sekitar 4 bulan kemudian, Pangeran Siddhartha kembali memohon untuk keluar dari istana untuk melihat kotanya kembali lebih dekat. Dengan berat hati, Raja pun mengizinkannya. Seperti hal kunjungan kedua, Pangeran menyamar sebagai pemuda dari keluarga bangsawan dan juga ditemani oleh Channa yang juga berpakaian berbeda untuk menyembunyikan identitasnya. Di tengah perjalanan, tampak olehnya iring-iringan orang tiba di jalan. Orang-orang tersebut mengusung sebuah tanduk yang di dalamnya terdapat seorang lelaki kurus, kering, membujur kaku, ditutupi selai kain disertai diiring-iringi oleh orang-orang yang menangis. Merasa heran, Pangeran bertanya kepada Channa mengenai orang yang terbaring di dalam tanduk tersebut. Channa pun menjelaskan bahwa orang itu telah mati. Semua orang pasti akan mati tanpa terkecuali. Pemandangan yang tidak menyenangkan ini pun terjadi tanpa seorang pun mampu untuk mencegahnya. Pemandangan ini sungguh menyentuh hati Pangeran selama kunjungannya. Yang ketiga itu, Pangeran Siddhartha tidak lagi bergairah meneruskan kunjungannya. Melihat peristiwa agung keempat, pertapa. Pangeran Siddhartha lebih sering menyendiri dan merenung ketika pemandangan yang telah dijumpainya selama berkunjung ke kota. Namun, karena merasa belum puas dengan apa yang telah ia ketahui sekarang, ia menjadi sangat penasaran ingin mengetahui lebih lanjut sisi lain kehidupan yang mungkin belum pernah dilihatnya. Sementara itu, Raja Suddhodana senantiasa berusaha menyenangkan dan mengalihkan pikiran pangeran dari ketiga peristiwa tersebut. Untuk beberapa bulan, usaha Raja nampak berhasil, tetapi sifat ingin tahu dan suka merenung dari pangeran tidak pernah tergoyah oleh semua hiburan yang ada di istana. Dan 4 bulan kemudian, ia kembali memohon kepada ayahnya untuk diperkenalkan keluar istana lagi untuk berwisata ke taman kerajaan dan melihat sisi lain dari kehidupan. Raja tidak memiliki alasan apapun untuk menolak permohonan santun putranya itu. Ditemani oleh Channa, pangeran menuju taman istana melalui kota Kapilavatthu. Setelah sampai di taman dan ketika pangeran tengah duduk dan menikmati taman tersebut, tampak oleh seorang lelaki dengan kepala yang dicukur bersih datang dari kejauhan. Dan pangeran pun bertanya kepada Channa siapa orang itu. Channa menjawab bahwa orang itu adalah seorang petapa, seseorang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Pangeran merasa terdorong untuk mengetahui lebih lanjut siapa petapa itu. Baginya, petapa itu tampak mengagumkan dan mulia, tidak seperti orang lainnya. Pangeran yang merasa tidak puas dengan jawaban Channa mendekati petapa itu dan bertanya mengenai diri petapa itu. Petapa itu pun menjelaskan perihal dirinya. Setelah pangeran mendengar penjelasan perihal dari petapa tersebut, bagaimana ia hidup dan bagaimana ia menemukan jalan kebahagiaan atas dirinya, pangeran merasa bahagia dan menyadari bahwa adanya jalan sejati untuk mengatasi penderitaan hidup. Meninggalkan istana. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dan dengan ditemani oleh kusirnya Channa. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup sebagai petapa. Di dalam pengembaraan pertapa, Gautama mempelajari latihan petapa dari para petapa Bhagava dan kemudian memperdalam cara betapa dari dua petapa lainnya, yaitu petapa Alara Kalama dan petapa Undraka Ramputra. Walaupun telah melakukan petapa menyiksa diri selama 6 tahun di hutan Urewela, namun Gautama belum juga dapat memahami hakikat dan tujuan dari petapa yang dilakukan tersebut. Dalam proses pertapa, seorang wanita bernama Sujata memberikan Gautama sebungkus susu. Walaupun badan dirasakan sangat lemah dan mau hampir saja merenggut jiwanya, namun dengan kemauan yang ia keras membaja. Petapa Gautama melanjutkan petapanya dengan kemauan yang keras membaja dan iman yang teguh kukuh. Akhirnya godaan marah setan yang menggoda dapat dilawan untuk ditaklukkannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Sekarang petapa Gautama menjadi terang dan jernih, sejernih sinar fajar yang menyingsing di ufuk timur. Petapa Gautama telah mencapai pencerahan sesempurna dan menjadi Samyamsam Buddha tepat pada saat bulan purnama raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Menurut versi Buddhisme Mahakaya 531 sebelum Masehi pada hari ke-8
bulan ke-12 menurut kalender lunar. Pada saat mencari pencerahan sempurna, dari tubuh Sang Siddhartha memancarkan 6 sinar Buddha, Buddha Harasmi. Setelah mencapai pencerahan sempurna, Petapa Gautama mendapat gelar kesempurnaan yang diantara lain Buddha Gautama, Buddha Shakyamuni, Tathagata, Sugata, Bhargava, dan sebagainya.